Baiklah, di materi kali ini yaitu bab 13, kita akan mempelajari dan mempraktikkan mengenai drivable, gaya, dan tema. Nah, yang akan kita pelajari dalam praktik kali ini adalah mendefinisikan gaya, menerapkan gaya pada tampilan, menerapkan tema pada aktivitas atau aplikasi baik dalam XML atau secara terprogram, menggunakan sumber daya drivable yang akan kita lakukan, membuat aplikasi Android baru dan menambahkan tombol dan tampilan text view ke layout. Kemudian membuat sumber daya drivable di XML dan menggunakannya sebagai latar belakang untuk tombol. Menerapkan gaya ke elemen UI aplikasi dan menambahkan item menu yang mengubah tema aplikasi ke mode malam yang berkontras rendah. Baiklah, pada materi pertama atau file pertama kami beri nama Android Manifest. Nah, di situ terdapat baris pertama yaitu XML version 1.0 atau encoding sama dengan UTF-8, menunjukkan bahwa file ini menggunakan format XML dengan encoding UTF-8. Kemudian pada barisan kedua yaitu tag manifest. Manifest XMLS Android, XMLS tools sama dengan elemen utama yang mendefinisikan informasi dasar aplikasi Android. XMLS Android dan XMLS tools menghubungkan file ini dengan skema XML Android dan tools. Kemudian pada baris ketiga atau text application berisi pengaturan-pengaturan umum aplikasi. Android allow background sama dengan true, mengizinkan percadangan data aplikasi. Kemudian Android data extension rules XML atau data extension rules mengatur aturan ekstensi data untuk auto backup. Kemudian Android full backup contents sama dengan XML atau backup rules mengatur aturan untuk percadangan lengkap. Kemudian Android icon Match atau IC launcher menunjukkan ikon aplikasi. Kemudian Android label sama dengan string atau app name menunjukkan nama aplikasi. Kemudian Android raw icon Match IC launcher round menunjukkan ikon aplikasi berbentuk bulat. Kemudian Android support LTL sama dengan true, mendukung tampilan kanan ke kiri atau RTL. Kemudian Android theme yaitu stylist atau app themes menentukan tema visual aplikasi. Kemudian yang terakhir tools sama dengan target. API sama dengan 31 menandakan bahwa kode ini ditujukan untuk API level 31 atau Android 12. Kemudian ada tag application, tag activity Android name, main activity. Android exploited sama dengan true, mendeklarasikan aktivitas utama atau main activity dari aplikasi. Kemudian Android exploited true, mengizinkan aplikasi ini diakses dari luar aplikasi. Yang kelima adalah text intense atau filter. Intense filter menentukan filter intense untuk aktivitas ini. Action Android name sama dengan Android intent action main atau menjadikan aktivitas ini sebagai aktivitas utama yang diluncurkan saat aplikasi dijalankan. Kemudian kategori Android name sama dengan Android intense category launcher menampilkan aktivitas ini di launcher aplikasi. Pada file kedua yaitu kami beri nama main activity. Yang pertama deklarasi kelas atau public class. Main activity instance app compact activity mendeklarasikan kelas main activity yang menjadi aktivitas utama aplikasi. Kemudian main kelas ini mewarisi dari kelas app compact activity untuk menyediakan fitur-fitur dasar sebuah aplikasi Android. Yang kedua adalah variabel anggota. Private in mscore 1 dan private in mscore 2 menyimpan nilai skor untuk kedua tim. Private text view mscore text 1 dan private text view mscore text 2 merujuk pada elemen-elemen text view di layout yang menampilkan skor secara visual. Kemudian yang ketiga metode onCreate. Override Protect. Override Protect void onCreate atau bundle save instance stage dijalankan saat aktivitas pertama kali dibuat berfungsi untuk mengatur layout aktivitas menggunakan set content view layout activity main, menghubungkan variabel
mengatur layout aktivitas menggunakan set content view and layout activity main, menghubungkan variabel nscore text 1 dan mscore text 2 dengan elemen text view di layout, mengembalikan nilai skor yang tersimpan jika terjadi perubahan konfigurasi misalnya rotasi layar menggunakan save instance state. Kemudian yang keempat adalah metode on-create option menu. Override public boolean. On-create option menu atau menu digunakan untuk membuat menu opsi di aplikasi. Dalam kode ini, menu berisi opsi untuk mengubah mode tampilan antara siang dan malam. Yang kelima, metode on option item selected. Override public boolean option item selected atau menu item dijalankan saat pengguna memilih salah satu opsi pada menu. Dalam kode ini, metode ini menangani pilihan mode siang atau malam dan mengubah tampilan aplikasi sesuai pilihan pengguna. Yang keenam, metode discrete score and inscrete score. Public void discrete score atau view dan public void screen score atau view dijalankan saat tombol untuk menambah atau mengurangi skor ditekan. Berfungsi untuk menentukan tombol mana yang ditekan berdasarkan ID-nya, mengurangi atau menambah nilai skor sesuai tim yang dipilih, hingga memperbarui teks yang ditampilkan pada text view untuk menunjukkan skor terbaru. Kemudian yang ketujuh, metode on-save instance state. Override protect void on-save instance state bundle on state dijalankan saat aplikasi akan dihentikan, misalnya karena rotasi layar atau aplikasi dialihkan ke latar belakang. Berfungsi untuk menyimpan nilai skor saat ini ke dalam out state sehingga skor tidak hilang saat aktivitas dibuat ulang. Pada file ketiga kami beri nama button background. Di situ terdapat tag shape adalah tag utama yang digunakan untuk mengatur bentuk dan gaya background sebuah elemen. Kemudian yang kedua, atribut Android shape digunakan untuk mengatur garis tepi background. Kemudian atribut Android weight menentukan lebar garis tepi. Dalam kode ini lebar garis tepi diatur menjadi 2 dp. Kemudian atribut Android color menentukan warna garis tepi. Dalam kode ini warna garis tepi diatur menjadi warna color primary yang telah didefinisikan sebelumnya. Pada file keempat kami beri nama ice launcher background. Di situ terdapat root element vector menandakan bahwa kode ini adalah sebuah gambar vektor. Atribut SMS Android mengacu pada namespace Android untuk elemen-elemen khusus Android. Atribut width dan height menentukan ukuran gambar vektor dalam DP atau density independent pixel. Kemudian atribut viewport width dan viewport height menentukan area viewport yang menjadi area yang terlihat dari gambar vektor. Kemudian background hijau. Pad Android fill color 3DD C484 Android pad data M0 OH108V 108H 10BZ atau menggambar sebuah persegi dengan warna hijau 3DD C84 yang memenuhi seluruh viewport. Kemudian grill kotak-kotak. Sejumlah pad dengan Android fill color 0000 tanpa warna fill dan Android stroke color 33FFF. Warna stroke putih dengan opacity 20% membentuk grill kotak-kotak yang terlihat seperti garis samar-samar berwarna putih. Baiklah, pada fill kelima yaitu kami beri nama Edge Launcher Foreground. Di situ terdapat root element vector. Sama seperti pada kode background, elemen ini menandakan bahwa kode ini adalah sebuah gambar vektor. Kemudian shape utama, pad Android, pad data sama dengan M3163928CO 0641112 1 dan seterusnya. Pad ini membentuk shape utama dari icon yang terlihat seperti sebuah layang-layang dengan ujung melengkung. Kemudian shape tambahan, pad color fill color FFF. Pad ini membentuk dua shape kecil berwarna putih di dalam shape utama yang kemungkinan berfungsi sebagai aksen visual. Yang kelima, kemudian ukuran dan viewport. Android width 108dp, Android height 108dp,
Android viewport weight 108 dan Android viewport height 108. Atribut-atribut ini menentukan ukuran dan area viewport dari gambar vektor yang sama dengan ukuran icon aplikasi pada launcher. Keenam adalah IC-. Pada file tersebut terdapat root element vektor, menandakan bahwa kode ini adalah sebuah gambar vektor. Kemudian ukuran dan viewport Android width 40 dp, Android height 40 dp, ukuran icon yang akan ditampilkan pada layar Android viewport width 24, kemudian area viewport dari gambar vektor menentukan koordinat yang digunakan dalam pad. Kemudian warna Android theme, warna yang akan diterapkan pada icon dalam hal ini hitam, yaitu 000. Kemudian shape pad Android fill color, Android color atau white. Mengisi pad dengan warna putih, Android pad data M19, 13H5V, 2H14V, 2Z, mendefinisikan pad untuk membentuk garis horizontal. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada file ketujuh yaitu IC plus XML. Yang pertama ada root element yaitu vektor. Pada vektor ini menandakan bahwa kode ini adalah sebuah gambar vektor. Selanjutnya yang kedua yaitu ukuran dan viewport. Di sini ada Android height yaitu 40 dp. Ukuran icon yang akan ditampilkan pada layar. Lalu ada Android viewport height yaitu 24. Area viewport ini dari gambar vektor menentukan koordinat yang digunakan dalam pad. Selanjutnya yaitu warna. Android tint, warna yang akan diterapkan pada icon adalah warna hitam. Nah, yang selanjutnya itu shape. Nah, di sini ada Android fill color. Nah, di sini color yang mengisi pad yaitu warna putih. Nah, selanjutnya yaitu Android pad data. Ini mendefinisikan pad untuk membentuk tanda plus seperti yang ditampilkan pada desain pada layar tersebut. Saya akan menjelaskan pada file minus button background XML. Yang pertama ada root element yaitu shape. Menandakan bahwa kode ini digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan warna sebuah elemen user interface. Selanjutnya yaitu bentuk lingkaran. Di sini ada Android shape oval, menentukan bahwa bentuk background tombol adalah lingkaran. Nah, seperti pada desain di samping. Dan yang ketiga yaitu garis tepi atau stroke. Nah, di sini ada elemen stroke. Elemen ini digunakan untuk mengatur garis tepi dari bentuk lingkaran. Selanjutnya yaitu Android weight-nya yaitu 2 dp. Lebar garis tepi adalah 2 dp, seperti pada desain. Selanjutnya yaitu Android colors. Nah, di sini warna garis tepi adalah warna merah terang yang merupakan warna tema holo di Android. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada file plus button background XML. Nah, di sini ada root element yaitu shape. Menandakan bahwa kode ini digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan warna sebuah elemen user interface. Yang kedua ada bentuk lingkaran. Nah, di sini yaitu Android shape oval, menentukan bahwa bentuk background tombol adalah lingkaran seperti yang ditampilkan pada desain tersebut. Yang ketiga yaitu garis tepi atau stroke. Nah, stroke ini yaitu elemen digunakan untuk mengatur garis tepi dari bentuk lingkaran. Selanjutnya ada Android weight yaitu 2 dp. Lebar garis tepi adalah 2 dp seperti di layar. Dan yang terakhir yaitu Android colors. Nah, di sini di Android colors-nya warna garis tepi adalah warna hijau terang yang merupakan warna tema holo di Android. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada file activity main.xml. Nah, di sini ada layout utama yaitu linear layout, berfungsi untuk menampung elemen-elemen lain di dalamnya. Lalu ada Android orientation yaitu vertikal. Elemen-elemen di dalamnya akan disusun secara vertikal, seperti tampak di desain berikut. Lalu ada text view. Text view di sini untuk
menampilkan nama tim, yaitu tim 1 dan tim 2, seperti ada di tampilan di desain berikut. Nah, ini ada tim 1 dan tim 2. Lalu image button. Image button di sini tombol dengan icon minus untuk mengurangi skor, yaitu minus button. Nah, seperti di desain berikut. Nah, lalu ada text view lagi. Nah, pada text view ini untuk menampilkan skor tim dengan nilai awal dari string, yaitu initial count. Nah, ini untuk menampilkan skor tim di tengah ini pada desainnya. Lalu ada image button lagi. Pada image button ini tombol dengan icon plus untuk menambahkan skor, yaitu plus button, seperti yang ada di desain berikut. Lalu di sini ada main menu XML. Nah, pada main menu XML ini ada root element, yaitu menu, menandakan bahwa kode ini adalah definisi untuk menu. Selanjutnya ada Android ID. Di sini ID-nya yaitu night mode. Menu ini memiliki satu item dengan ID night mode. Ini. Nah, desainnya di sini ada night mode. Yang terakhir ada color XML. Yang pertama ada color name, yaitu color primary. Warna utama dari aplikasi biasanya digunakan untuk elemen-elemen seperti action bar, tab, dan tombol. Dalam kode ini, nilainya adalah 3F51B5 yang merupakan warna biru indigo. Selanjutnya yaitu color name, yaitu color primary dark. Versi lebih gelap dari color primary. Biasanya digunakan untuk status bar dan elemen lain yang membutuhkan kontras lebih tinggi. Dalam kode ini, nilainya adalah 33F9F yang merupakan versi lebih gelap dari warna biru indigo. Dan yang terakhir yaitu color name, color accent. Warna aksen yang digunakan untuk highlight dan elemen interaktif seperti tombol dan progress bar. Dalam kode ini, nilainya adalah SF4081 yang merupakan warna merah muda terang. Di file string.xml di project ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai string seperti judul buku dan teks. Ini adalah contoh kode program string.xml yang untuk menyimpan nilai-nilai seperti judul dan teks. Di file terms.xml ini digunakan untuk menyimpan tema aplikasi. File ini berisi elemen style ini dan memiliki atribut name dan parents. Ini name, ini parent. Atribut name ini digunakan untuk memberi nama tema, sedangkan atribut parent digunakan untuk menentukan tema induk dari tema tersebut. Di file terms.xml night ini sama saja seperti file terms.xml, tapi di sini bedanya untuk menyimpan tema aplikasi yang menggunakan mode malam. Mode malam adalah mode tampilan yang mengubah warna aplikasi menjadi gelap. Ini terms.xml night. Di file backup rules.xml, di kode program ini digunakan untuk menentukan konten apa yang akan disertakan dalam cadangan aplikasi. Di file ini berisi elemen full backup content yang memiliki atribut include dan exclude. Atribut exclude digunakan untuk menentukan konten yang akan dikeluarkan dari cadangan, sedangkan atribut include digunakan untuk menentukan konten yang akan disertakan dalam cadangan. Di file data extraction rules.xml ini digunakan untuk menentukan konten apa yang akan diekstraksi dari cadangan aplikasi untuk disimpan di cloud.
Nah, file ini berisi elemen data extraction rules yang memiliki atribut include dan exclude. Atribut exclude digunakan untuk menentukan konten yang akan dikeluarkan dari ekstraksi. Sedangkan include digunakan untuk menentukan konten yang akan diekstraksi. .xml digunakan untuk menyimpan nilai-nilai dimensi seperti ukuran, jarak, dan antar elemen di layout aplikasi. Pada kode program ini digunakan untuk menentukan jarak antar elemen di layout aplikasi. Button size di sini itu untuk menentukan ukuran button atau tombol. Di file string.xml di project ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai string seperti judul dan teks. Selanjutnya kita run. Ini dia outputnya. Di tim 1, klik button plus, nilai skor bertambah. Dan jika klik button minus, nilai skor akan berkurang. Dan ini dia night modenya. Baiklah, pada bab 14, desain material, daftar, kartu, dan warna. Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama yaitu memodifikasi aplikasi untuk mengikuti panduan desain material. Kedua, menambahkan gambar dan gaya pada daftar Recall View. Dan yang ketiga, implementasikan item Touch Helper untuk menambahkan fungsionalitas seret dan lepas di aplikasi. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan struktur pada aplikasi ini. Strukturnya ada kelas Java. Dia itu ada Detail Activity, Main Activity, Spot, dan Spot Adapter. Di resource file ada drawable. Di sini ada image yang akan diperlukan. Ada IC reset di sini untuk tombol reset nanti. Kemudian pada layout memiliki 3 layout, yaitu layout activity detail, layout activity main, dan layout list item. Pada layout activity main di sini berisi tombol reset dan juga recycle view. Di activity detail ini untuk menampilkan detail list item. Nah, ini list itemnya. List item akan menampilkan text view yaitu title, news title-nya. Kemudian text view untuk subtitle-nya dari news. Nah, di sini memiliki beberapa ekstraksi. Pertama ada ekstraksi teksnya. Ini mengekstrak di string placeholder. Kemudian extra style untuk temanya. Untuk lebih lengkapnya pergi ke string. Nah, ini adalah string-string yang telah diekstrak. Seperti filer teks ini untuk activity detailnya diletakkan di sini. Sama juga seperti color, ini adalah ekstraksi atau resource warna yang akan digunakan. Menggunakan warna-warna pink untuk desain layout dengan warna yang lebih berani. Selanjutnya dimensions. Nah, dimensions ini adalah resource XML
yang berisi nilai dimensi dengan unit ukuran. Nah, ini namanya unit tersebut dan ini ukurannya 16 dp. Kemudian ada integer. Integer ini berisi sebuah definisi sumber daya. Dalam konteks ini, sumber daya yang didefinisikan adalah integer dengan nama great column count yang nilainya adalah 1. Selanjutnya ada string XML yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Lalu ada theme XML. Ini adalah tema atau gaya yang akan digunakan dalam proyek ini. Baiklah, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan kelas Java pada aplikasi kali ini. Pertama di sini adalah ada detail activity. Nah, detail activity ini diluncurkan ketika item di dalam daftar klik menampilkan informasi lebih lanjut tentang kelas sport maksudnya. Nah, selanjutnya di sini menginisialisasi activity, kemudian mengisi data dari intent yang berisi informasi tentang status terakhir yang disimpan dari activity. Pertama, kita menginisialisasi tampilan atau views dengan text view sport title, kemudian image view sport image, kemudian kita memanggil atau mendapatkan drawable. Nah, mendapatkan drawable ini dengan fungsi ini, dengan get intent, kemudian get in extra. Kemudian kita membuat placeholder abu-abu sementara gambar di muat atau sedang di loading. Nah, kemudian kode ini yaitu menjadikan placeholder tersebut memiliki ukuran yang sama dengan gambar agar tampilannya lebih bagus. Kemudian kode ini untuk mengatur teks dari extra intent dengan get string extra intent. Kemudian kode ini yaitu kode gambar menggunakan perpustakaan GIDLE seharusnya, tapi karena tidak bisa, di sini kami menggantinya dengan Picasso dan extra intent. Di sini kami juga mengganti importnya dengan Picasso. Kemudian kita kelas main activity. Nah, di kelas main activity ini adalah kelas aktivitas utama untuk aplikasi Material.me pada kali ini. Nah, di sini ada member variabelnya, ada private, recycle view, kemudian ada array list, sport, kemudian ada sport adapter. Nah, sebenarnya di sini kode ini untuk menginisialisasi recycle view. Nah, dan yang ini untuk mendapatkan appropriate ataupun juga column count-nya dengan menggunakan get column count. Nah, get column count ini ada di integers bernilai 1. Selanjutnya kita kode ini untuk mengset layout manajernya. Kemudian yang ini untuk menginisialisasi array list yang akan berisi data. Selanjutnya ini menginisialisasi adapter dan mengeset ke recycle view. Ini untuk mendapatkan data atau memanggil datanya. Sini untuk menginisialisasi array list yang akan berisi data. Nah, kemudian ini adalah kelas untuk membuat fungsi geser, untuk menghilangkan atau swipe to dismiss, dan juga select jatuh, drag and drop. Di sini untuk drag and dropnya, kemudian ini get from end to position untuk gesernya. Kemudian di sini swipe item dan notify the adapter untuk swipe-nya.
Kemudian di sini ada metode untuk mendefinisikan fungsi geser untuk menghilangkan. Nah, di sini ada view holder yang sedang digeser. Kemudian direction, arah gesernya. Ini untuk remove item from datasetnya. Kemudian di sini adalah notifikasi adapternya. Di sini attach helpernya ke recycle view. Nah, kemudian ini adalah metode menginisialisasi data olahraga, maksudnya ini sport, kelas sport dari sumber daya, dari string atau dari res. Kemudian ini mengambil resource dari XML file. Di sini ada string, sport list, juga sport import. Nah, di sini ini item yang diambil atau dipanggil ada pada string. Kemudian ini untuk meng-clear data jika terjadi duplikasi. Selanjutnya di sini ada array list object sport dengan judul dan juga informasi tentang setiap kelas sport. Nah, di sini. Nah, ini adalah pemberitahuan untuk perubahan data. Ini fungsi ini dari salah satu layout ini untuk on click. Selanjutnya ada sport. Nah, pada sport ini data model untuk setiap baris recycle view. Nah, di sini ada kelas sport, yaitu variabel anggota yang mewakili judul, gambar, dan juga informasi tentang sport. Nah, di sini adalah konstruktor sport dari data modelnya. Ini title untuk nama dari sportnya. Kemudian info, ada string info untuk informasi tentang sportnya. Kemudian ada get image resource ini untuk mengambil gambar dari image untuk sport image-nya. Kemudian di sini ada untuk memanggil atau mengambil image foto dari resource. Dan di sini ada metode untuk membuat intent detail. Nah, konten atau konteks aplikasi digunakan untuk meluncurkan intent. Kemudian title, seperti yang saya bilang tadi, title untuk judul sport hari ini. Kemudian image res ID untuk memanggil sumber daya gambar yang terkait dengan sport pada saat ini. Kemudian return intent yang berisi ekstra tentang olahraga, meluncurkan aktivitas detail. Selanjutnya ada sport adapter. Nah, kelas adapter ini untuk recycle view yang berisi data kelas sport. Nah, data kelas sport ini extend ke recycle view. Ini adalah member variabelnya. Kemudian ini adalah konstruktor yang meneruskan data olahraga dan juga konteks. Nah, sport data ini adalah array list yang berisi data olahraga. Kemudian konteks dari aplikasi. Ini sama seperti pada main activity tadi untuk mempersiapkan gray placeholder jika gambar sedang di loading. Ini juga ukuran fotonya. Kemudian ini adalah metode yang diperlukan untuk membuat objek
view holder. Nah, di sini ada parent view group. Nah, yang ini tempat view baru ditambahkan setelah diikat dengan posisi adapter. Kemudian ada juga view type. View type ini adalah jenis tampilan dari view baru. Kemudian di sini ada sport view holder. Nah, sport view holder yang baru dibuat. Nah, ini ada metode untuk mengikat data ke view holder. Nah, view holder ini oke, lanjut. Nah, di sini ada metode yang diperlukan untuk mengikat data ke view holder. Nah, di sini ada holder untuk tempat data yang harus ditempatkan. Kemudian position untuk posisi dari adapter. Ini posisi, ini untuk data ke view-nya. Tempat data. Nah, di sini untuk menentukan ukuran set data size untuk dari set datanya. Di sini ada kelas sport view holder yang mewakili setiap baris data dalam recycle view. Di sini ada sport view holder extend ke recycle view. Ini member variabelnya. Kemudian di sini ada konstruktor untuk sport view holder yang digunakan dalam onCreate view holder. Kemudian item view dari file tata letak list item. Mengambil list item ini. Kita menginisialisasi view-nya, kurang lebih ini sama seperti main activity tadi. Ini juga untuk mengambil gambar, karena kami tidak bisa menggunakan Gradle, kami menggantinya dengan Picasso. Kami juga import dari sini ke sini. Selanjutnya langsung saja kita run. Nah, di sini kita telah tampil outputnya. Nah, akan timbul abu-abu jika gambarnya sedang loading. Setelah itu kita akan mengecek fungsi geser untuk menghilangkan atau set to dismiss-nya. Kemudian seret dan drag and drop. Nah, ini dia. Ini adalah tombol reset. Telah selesai. Sekian video dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah